بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه سيد الاولين والاخرين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا واياكم في هذا المعهد المبارك. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin dunia dan akhirat, beliau bersyukur kepada Allah juga yang telah mengumpulkan kita di pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Tidaklah pondok menjadi pondok yang diberkahi kecuali karena pendirinya adalah pendiri yang diberkahi oleh Allah. Dan pondok pesantren beserta tanahnya itu menjadi bahagia, menjadi berkah sesuai dengan orang yang berada di dalamnya. Maka jika penghuni suatu negeri itu orang-orang baik, maka negerinya pun menjadi baik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau orang-orangnya tidak baik, maka negeri tersebut pun menjadi tidak baik. Maka baik buruknya pondok ini tergantung dengan perilaku kalian. Maka jika kalian baik, pondok ini pun menjadi baik. Maka jika kalian tidak baik, pondok pun namanya bisa menjadi tidak baik. Maka kalian inilah orang-orang pemegang amanat dan menjadi wakil-wakilnya Allah SWT yang ada di muka bumi ini. Dan kita ketahui bahwasanya pondok itu haruslah didirikan dengan dasar takwa kepada Allah SWT. Dan pondok ini, pondok Habib Saleh bin Al-Haddad ini didirikan dengan dasar fondasi takwa kepada Allah. Dan pondok ini didirikan dengan niat yang baik. Niat baik yang bersambung kepada datuk-datuknya yang soleh terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu orang-orang soleh. Jadilah orang-orang baik. Jadilah kalian orang-orang baik, orang-orang soleh, orang mustaqim. Jadilah kalian sebelum kalian menjadi guru, nanti menjadi pendidik, jadilah kalian dulu sekarang orang-orang yang belajar dengan adab dan mengamalkan adab tersebut. Dan adab itulah yang intinya. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Jadikan ilmu kamu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Tapi kalau sebaliknya, kalau ilmu kamu seperti tepung, adab kamu seperti garam, maka tidak ada manfaatnya. Ilmu tanpa adab, maka ilmu itu akan menjadi musibah bagi yang punya ilmu tersebut. Begitu juga ilmu tanpa adab itu musibah bagi teman-temannya, bagi yang mempunyainya. ولد مثلا بالتعليم كما تبشر وتأدب قبل العلم، تأدب بأدب أبيه وجده إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan makanya kadang-kadang kita dengar bagaimana manaqib riwayat hidupnya orang soleh, disebutkan ini orang lahir di Tarim dan dia beradab sesuai dengan adab ayahnya, datuknya sampai ke Nabi SAW. Sebelum ilmu adab dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza kana al-adab muqaddam, jami' ma ya'ti ba'da dzalik yakun fi khair karim. Nah, jika adab didahulukan, maka setelah itu akan datang kebaikan yang banyak. Idza kana al-adab taqaddam, hafiz al-Qur'an, yata'addab ma'a al-Qur'an, hafiz al-'ilm, yata'addab ma'a al-'ilm, hatta fi al-mahan ad-dunyawiyah.
دكتور يكون مؤدب، واما بعدين عادي بدون ادب، دكتور بدون ادب، الخلق يكرهون والله يكرهه. Dan kalau adab sudah didahulukan, maka kalau dia hafal Quran, adabnya dalam Al-Quran betul. Kalau dia punya ilmu, adabnya pada ilmu betul. Bahkan urusan dunia, kalau dia jadi doktor, dia punya adab, orang akan senang dan Allah pun senang. Tapi sebaliknya, kalau tidak punya adab, orang tidak senang dan Allah pun tidak senang kepada dia. المؤدب الناس تحبه والنبي يحبه والسلف يحبوه والله يحبه. Dan orang yang mempunyai adab itu manusia senang kepada dia, orang-orang soleh terdahulu senang kepada dia, Nabi senang dan Allah pun senang kepada orang yang beradab. ولو جاهلا. Walaupun dia orang bodoh. والذي بدون ادب Tapi orang yang tak punya adab, الناس ما تحبه manusia tak suka, والنبي ما يحبه Nabi tak suka, والله ما يحبه. Allah pun juga tidak suka kepada orang yang tidak beradab. وصفه وصف العلماء Walaupun gayanya macam ulama, او حافظ للقران walaupun dia hafal Quran, او تاجرا walaupun dia orang kaya, او دكتورا ataupun dia doktor sekalipun, kalau tanpa adab, ان الصابرين عليه maka susah untuk dia, orang tak suka dengan dia, ولا يحبونه. orang tak suka sama dia. فتأدبوا اولا. Maka belajarlah adab terlebih dahulu. يقول سيدنا حين عمر في قصيدته يا فوز من قد كسيه لله حلة أدب، يعني هنيئا لمن قد كساه الله حلة أدب. Habib Umar berkata dalam salah satu qasidahnya, maka beruntunglah orang yang telah Allah hadiahkan dia adab. يقول الشيخ عمر بن عبد الله بن مكرمة، هذا الشيخ أبو بكر بن سالم. عمر بن عبد الله بن مكرمة قال إذا شئت السلامة تأدب تأدب تأدب. سلامة في الدنيا والآخرة. Syekh Abdullah bin Makhramah, Syekh Umar bin Abdullah bin Makhramah, salah satu gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, kalau kalian ingin selamat dari dunia akhirat, adablah, beradablah. وهذه المعاهد ما أقيمت إلا لتأديبكم Dan pondok ini tidak didirikan kecuali untuk mengajarkan kalian adab وتعليمكم dan mengajarkan kalian ilmu وتؤدبوا غيركم dan mengajarkan adab untuk selain kalian وتعلموا غيركم. dan kalian mengajarkan kepada yang lainnya. خيركم من تعلم القرآن فقط؟ لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Nabi tidak mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran saja, tidak. Tapi Nabi bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. خيركم كذلك من تأدب وأدب. Dan begitu juga sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar adab dan mengamalkan adab itu serta mengajarkannya kepada yang lain. ولذلك مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أفضل ما نحل والد ولده، يعني ما أعطى والد ولده شيء أفضل من حسن أدب، من خلق حسن. Makanya Nabi pernah menyatakan bahwasanya sesuatu yang paling mulia yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah adab, dan itu adalah hadiah. أفضل من المال والثياب والأكل، أدبوا أفضل من ذلك كله. Dan itu lebih utama daripada makan, minum, pakaian yang diberikan orang tua. Yang paling lebih utama dari itu adalah adab. وأنتم بعد ستكونون آباء. Dan kalian nanti akan menjadi orang tua. والبنات بعد وقت سيكونون أمهات. Dan anak-anak santri putri akan menjadi ibu-ibu semuanya. وهكذا سنة الله في الحياة. Dan begitulah garis jalan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa بعد taala. وقت ستكونون جد. Dan kalian akan menjadi datuk, nanti kakek. وبعدين الله أعلم جد ولا بدك ميت، الله أعلم. Tak tahu lah nanti bakal jadi moyang apa tuh, udah jadi langsung meninggal masuk dalam kubur. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. هكذا الدنيا أولاد وشباب وبعدين كبار آباء وأجداد وبعدين Begitulah dunia, dari kecil, remaja, dewasa, jadi bapak, datuk, moyang, masuk kubur. أعمار الرجال وأعمار النساء كلهم يحتاجون خيركم من طال عمره. واحد معلوم مصيبة كبيرة. Kata beliau, mudah-mudahan kita panjang umur, semuanya laki-laki perempuan sehat walafiat. Dan kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah yang panjang umur, yang baik amalnya. تأخذون طول العمر من الله. Yang namanya panjang umur itu dari Allah. وفي أسباب تطيل العمر.
Dan apa yang kalian isi daripada من panjang umur أسباب itu? طول العمر أعمال البر خصوصا مع الوالدين. Dan di antara sebab agar panjang umur adalah berbakti kepada orang tua. كان عنه صلى الله عليه وسلم لا يطيل العمر إلا البر. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak bisa memanjangkan umur, sebab artinya memanjangkan umur kecuali berbakti. ولا يرد البلاء إلا الدعاء. Dan tidak bisa menolak bala kecuali doa. وربما يحرم الرجل الرزق بالذنب يصيبه والعياذ بالله. Dan bisa jadi orang itu diharamkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk mendapatkan kebaikan, rezeki dan lain sebagainya karena dosa yang dia lakukan. من أعظم أسباب طول العمر البر للأقارب والوالدين بالخصوص وللأمة أجمعين. Dan di antara termasuk paling besar umur akan dipanjangkan oleh Allah adalah berbuat baik, baik kepada keluarga, khususnya kepada orang tua, kedua orang tua kita, dan untuk orang umum من semuanya. أسباب طول العمر أن يحترم الإنسان طويل العمر يعني الكبير في السن. ليس منا من يرحم الكبير، لما ترحم الكبير توكل الكبير يقيد الله لك بعد طول العمر من يحترمك ويوقرك. Dan termasuk sebab yang memanjangkan umur adalah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bukan termasuk golongan kami yang terbaik yang tidak menghormati yang lebih tua. Maka orang yang menghormati yang lebih tua, Allah akan panjangkan umur dia, dan Allah akan kirimkan nanti orang yang lebih muda hormat kepada dia. وأنتم في هذا المعهد المبارك جدوا في طلب الأدب وطلب العلم. Maka kalian yang berada di pondok ini bersungguh-sungguhlah dalam belajar adab dan belajar ilmu agama. واحفظوا ما طلب منكم حفظا. Dan hafalkan apa yang harus kalian hafalkan من قرآن daripada أو Al-Quran حديث النبي محمد atau hadis Nabi Muhammad أو أبيات شعرية atau bait-bait syair أو مفاهيم فقهية atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih إلى غير ذلك مما هو مرتب عليكم. dan selainnya daripada apa-apa yang harus kalian hafalkan. لكن مع إتقان العبادة Tetapi harus bersamaan dengan ibadah yang betul والأذكار dan baca wirid, zikir, والقبلية والبعدية. baca jaga salat sunnah qabliyah ba'diyah, bangun malam tahajud. هذه الأشياء تعينكم على الفهم. Dan itu semua yang disebutkan tadi membantu kalian untuk mudah memahami pelajaran. تعينكم على الحفظ. Dan itu semua membantu kalian untuk mudah hafalan. وتعينكم على العمل بالعلم. Dan itu semua memudahkan kalian untuk mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari. طالب ما يقوم الليل هذا ما هو طالب علم، طالب نوم هذا. Santri kalau tidak bangun malam tidak tahajud itu bukan santri, itu thalibun nom, pencari tidur itu. أنتم طلاب علم ولا طلاب نوم؟ Kalian ini santri belajar ilmu atau santri mencari tidur? ما في جواب ها؟ Mari jawab. Dari إنا jawaban. وإنا إليه راجعون. طالبين علم إن شاء الله. Boleh, insyaallah, amin. إذا نام الإنسان في اليوم والليلة أكثر من نومتين هذا كذاب، ما هو طالب علم ولا طالب آخر، طالب دنيا وطالب نوم. إذا نام في اليوم والليلة أكثر من نومتين. Kalau ada seorang santri atau orang yang menuntut ilmu agama, dia dalam sehari tidurnya lebih dari 2 kali, maka itu hakikatnya dia bukan orang pencari akhirat, dia orang pencari dunia. تنام بالليل قليلا Tidur malam sedikit, وبالنهار قليلا، siang sedikit. ولكن الذي ينام بالنهار ولا يقوم بالليل مثل اللي يتسحر ولا يصوم. Orang yang tidur siang tapi tak bangun malam tahajud itu seperti orang yang sahur tapi tak puasa. ينام بالنهار قليل. لماذا تنام بالنهار؟ تقوم الليل؟ لا، أنت مثل من يتسحر يأكل كثير ويوقف بالنهار بعد. Ente tidur siang banyak, terus tahajud tak? Bangun malam? Enggak. Ente seperti orang yang sahur makannya banyak tapi pagi puasa tak ada. وأما الذي ينام في اليوم والليلة 3 مرات هذا كذاب أو طالب علم. إذا كان مريض ويشترك كلام ثاني. Kalau santri tidak bangun malam itu pembohong tuh, bukan santri sebenarnya. Kalau sakit ya masuk akal ma'dzur. كان عبد الله شاطي لما كان يطلب العلم في مكة المكرمة ما بين الليل والليل لا يزيد على 3 ساعات 4 ساعات في اليوم والليل.
Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Hasan, abahnya Habib Salim Syatiri, ketika beliau belajar menuntut ilmu di Makkah, sehari semalam tak pernah lebih beliau tidur, hanya sehari semalam 3 atau 4 jam saja tidurnya. محمد الهدار محمد الهدار لما كان يكتب العلم الحمد لله شاطر في التاريخ كان ما فتح منذ دخل الرباط الى قريب ما فتح فراشه ابدا ينام الى غفوات. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, mertuanya Habib Umar bin Hafid, itu dulu ketika beliau belajar di Rubat di Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dari mulai beliau masuk pondok Rubat itu sampai selesai, beliau tak pernah buka itu kasurnya. Artinya kasurnya diikat, tak pernah tidur di kasur. Beliau tidurnya hanya terlalai-lalai sebentar aja gitu. والرسائل اللي تجي من الجهل ومن البيضة تحط تحت الفرش ما يقراها انا قال ايش بعمل؟ افكر فيها وانا بعيد، خليني افكر في العلم هنا، ايش بسوي؟ ما في داعي اسال مع الاخبار، الرسائل المتاجره. Jadi ايش الفائده؟ اترك بجنابك جزء من النفس هذا وانا بعمل شيء بعيد بس ابغى اتركها بس كاننا ما اعرف شيء. Jadi beliau ketika beliau ketika belajar di Tarim itu di Rubat, beliau aslinya Baydha, jauh daripada Tarim. Nah, ketika beliau lagi belajar, zaman dulu belum ada handphone, dikirim surat sama keluarganya, itu surat tak pernah dibaca sama beliau, tak pernah. Suratnya disimpan, semua dari keluarganya disimpan. Kenapa? Karena beliau tidak mau disibukkan pikiran beliau dengan tulisan-tulisan yang ada di surat itu, sehingga mengganggu pelajaran beliau. Kalau sekarang kan handphone. Tuh zaman dulu macam itu. Santri bawa handphone di pondok. لا اهله استمتعوا بحضور اساتذه خلاص بعد سنه عنه وهو مبسوط انه يحضر بعد سنه عنه كله فرحانين الاهل فرحانين وهو فرحان ما في علاقه خلاص ماذا يكمل العلم. بعد سنه الثاني. Nah begitulah beliau. Jadi itu beliau tidak pedulikan semuanya karena beliau fokus untuk belajar ilmu agama, sehingga Anda tahu berita. Akhirnya yang di sana keluarganya tenang, senang. Beliau juga belajar ilmu dengan tenang dan senang. Tidak ada pengaruh daripada berita-berita dari luar. وانتم الان في علاقه بينكم عندكم مع اهلكم ولا دائما تفكر بالدوران وتسال ابوك يسال كل فكرك مشغول بين اهلك وبين اقاربك. Kalau sekarang santri kan lain kebanyakannya. Tahu aja berita keluarganya di rumah, inilah itu, belum handphone segala macam. Jadi pikirannya sibuk dengan hal-hal tersebut, bukan dengan ilmu agama. خلوكم مشغولين بما انتم فيه، لا تفكروا في شيء ثاني. Makanya hendaknya kalian ini sibukkan dengan kalian yang di pondok inilah hafalan belajar, sibukkan dengan hal-hal yang di pondok. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang di luar sana. قوموا الليل. Kalian bangun malam, tahajud. أين الجواب؟ Mana jawabnya? Bangun malam enggak? Tagumun? أنا ما فهمت الله أعلم. Tagumun? قال الواحد تقوم الليل. أيوه كل ليلة أقوم. قبل الفجر ما أقوم الحمام أقوم. Ada seseorang ditanya, kamu bangun malam enggak? Bangun. Sebelum subuh, iya. Apa dibuat? Ke hamam kencing. Kamar mandi dia. أنتم تقومون الليل تقرؤون وتذكرون الله وتعلمون ولا تقومون ولا تقومون يقوم بعض يقول ياكل عادة بسيطة كبيرة. Kalian bangunnya gimana nih? Bangunnya ibadah, zikir, baca Quran, atau ke hamam buat kencing aja atau makan saja? Nah, kalau itu yang kalian lakukan bukan ibadah, itu musibah dari Allah, musibah besar, bukan nikmat. فقوموا الليل استغفروا ربكم بأسحارهم يستغفرون. Maka bangun malam, tahajud. Di antara sifatnya orang soleh itu mereka bangun malam istighfar, beristighfar, minta ampun kepada Allah. كان الحين حسن اسماعيل الحامد من خواص تلاميذ عبد الله شافعي يقول طالب علم يقول عليه شهر 20 يوم ما يرى النبي كذاب ما هو طالب علم هذا. حسن اسماعيل الحامد. Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid termasuk salah satu murid senior daripada Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau berkata, kalau sebulan atau 20 hari berlalu dari seorang santri sementara dia tidak mimpi Nabi, itu santri pendusta, bukan santri sebenarnya. عبد الله شافعي نفسه يقول طالب علم ما يقوم بالليل خذ يدك منه يعني ما منه خير هذا تتعب معه في الفاضي. Kalau kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Hasan bin Salim Syatiri itu, kata beliau kalau ada santri tak bangun malam, dah tak usah pedulikan, tolak aja dia, jauhkan, tidak ada manfaatnya santri itu. Tidak
Tidak ada manfaatnya santri seperti itu. لكن إن شاء الله بركة هؤلاء كلهم اللي ذكرناهم إن شاء الله تكونوا علماء عالمين عاملين. Insya Allah berkat kita menyebut nama-nama orang soleh tersebut, kita semua insya Allah jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Amin. Saya sampaikan ini agar kalian tuh berhati-hati ambil pelajaran. Maka hendaknya hati kalian tuh harus ada adabnya sebelum ilmu. Ada adab terlebih dahulu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan bersama orang-orang yang punya adab dan punya ilmu dan bersama orang-orang soleh. Jika kalian cinta kepada ulama dan aulia orang-orang soleh, mereka akan cinta kepada kalian. Maka kalau kalian cinta kepada orang soleh, cinta aulia, cinta ulama, mereka pun akan cinta kepada kalian. Kalau kalian sudah dicintai orang soleh, mereka pun berdoa kepada Allah. Dan mereka berdoa kepada Allah, maka kalian pun akan diberikan ilmu manfaat dan menjadi orang-orang soleh juga. Maka termasuk kebahagiaan adalah kalian cinta kepada wali-wali Allah. Dan lebih hebat dari itu kebahagiaan adalah wali cinta kepada kalian. Dan kalau mereka, para wali-wali Allah sudah cinta kepada kita, maka mereka akan membimbing kita, menggandeng kita kepada derajat atau kedudukan yang kita sebenarnya tidak bisa sampai ke kedudukan itu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai, bukan dengan orang yang amalnya seperti dia, tidak, tapi bersama dengan orang yang dia cintai. ولذلك المبتدع في العصر هذا أعظم شيء يأخذون الإيمان من قلوب المسلمين بفصلهم عن الصالحين، يأخذون الإيمان لأنك تبغض الولي، تبغض النبي، تبغض الصالح، يأخذ الله الإيمان منك نسأل الله العافية فتكون منافق. Makanya sekarang ini yang kita khawatirkan adalah hilangnya iman daripada hati-hatinya seseorang. Itu yang kita khawatirkan. Siapa orang munafik? Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Dia mengatakan Muhammad Rasulullah. Bahkan orang munafik di zaman Nabi sholatnya di belakang Nabi. Kenapa mereka menjadi orang munafik? Mereka tidak cinta Nabi. Hanya itu sebabnya. Mereka benci Nabi. Maka sebenarnya yang benci Nabi itu kafir, bahkan munafik itu lebih parah dari kafir. Orang kafir itu di neraka. Orang kafir itu di neraka, tapi orang munafik di kerak-keraknya neraka di paling bawah tuh, paling dalamnya neraka tuh orang munafik. Maka orang yang benci kepada para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, maka dia kebanyakannya mati dalam keadaan husnul su'ul khatimah, dalam keadaan tidak baik. Maka mereka, para orang-orang ahli bid'ah, para pengikut dajjal, para pengikut setan, mereka itu mengganggu, merusak iman seorang itu dengan cara ini. Apa itu? Mengajak orang untuk benci kepada wali-wali Allah, orang-orang soleh. Mereka itu pasti ada. Nah, kalau mereka tidak ada, maka apa kerja mereka? Maka itulah anggota-anggotanya anak buahnya setan. Dan mereka itu punya pasukan banyak, pasukannya. Sampai kapan? Pasukannya tetap ada sampai hari kiamat, ada tuh pasukannya setan. Dan pasukannya setan ada, pasukannya Allah yang Maha Pengasih juga ada. Sedangkan
pasukannya Allah orang-orang yang beruntung dan pasukannya setan orang-orang yang merugi. ما شاء الله وانتم في هذا المعهد ان شاء الله محفوظين ان شاء الله. Dan kalian di pondok ini semoga semuanya terjaga dari Allah SWT. Dan berkat Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Haddad dan salam semuanya orang saleh. كلهم شيء واحد. السلف كلهم شيء واحد. السلف كلهم شيء واحد. متصرفين. Semuanya kita ini sebenarnya aslinya satu, saling berikatan. اللي يفرق بين السلف هذا تمام هذا هو تمام هذا تمام هذا مثل الذي يفرق بين الله ورسله. لا تفرق بين احد من رسله وهكذا الاولياء. Nah, makanya jangan beda-bedakan para wali-wali Allah itu, tak boleh beda-bedakan, mereka satu. Nah, yang beda-bedakan itu sesuatu yang tidak baik. نعم انت شيخك لا تعتقد شيخك هذا عظيم ما حد مثله لكن المشايخ كاسانيد ما شاء الله عليهم عمل لا تسيء اليهم. Nah, jadi kalau kita menghormati guru kita, bagus. Ini guru saya ini orang yang paling besar di hati saya, bagus. Tapi jangan merendahkan guru yang lain. الإمام الحداد من أعظم علماء أهل السنة والجماعة من أعظم سلفنا الصالحين العلويين. Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib termasuk paling agungnya pemimpin imam daripada kalangan Alawiyin. نفع الله بعلمه. Semoga kita dapat manfaat, Allah berikan manfaat ilmunya. Allah berikan manfaat dari lisan beliau. Dan Allah berikan manfaat dengan tulisan-tulisan beliau. Allah berikan kita manfaat dengan ratib beliau dan beliau. Dan Allah memberi kita manfaat dengan nama beliau yang mulia. Ketika manusia menyebut nama beliau, Allah akan berikan orang yang menyebut nama beliau itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena Imam Al-Haddad dicintai oleh Allah. Dan orang kalau sudah dicintai Allah, maka siapa yang memuliakan orang itu, siapa yang menghormati orang itu, maka orang yang memuliakan juga akan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau ada orang misalnya memuliakan anak kalian, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian juga memuliakan orang itu. Tanpa dia minta, ente pasti akan berikan sesuatu hadiah. لذلك مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه أنت تصلي على النبي اللهم صل عليه الجزاء منين؟ من النبي لا من كان النبي من صلى عليه مرة واحدة صليت عليه ما صلى الله ما شاء الجزاء من الله من صلى على النبي الله يصلي عليه لأن الله يحبه الله يجازي من يصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Coba lihat tuh, kata beliau. Ketika kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka orang yang dicintai itu dicintai oleh Allah, maka siapa yang memuliakannya, siapa yang berbuat baik kepadanya, Allah yang langsung balas. Seperti sholawat. Siapa kata Nabi, siapa yang baca sholawat kepadaku, Allah akan balas untuknya 10 kali lipat rahmat Allah. Coba lihat, sholawatnya kepada Nabi, yang balas bukan Nabi, yang balas langsung Allah. Kenapa? Karena Nabi itu dicintai oleh Allah. محبة الله للنبي أن من يعمل خير مع النبي الله يجازيه مباشرة. Saking cintanya Allah kepada Nabi itu, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, siapa yang berbuat baik kepada Nabi, langsung Allah yang membalasnya. متابعة النبي ما جزاء متابعة النبي. Mengikuti Nabi, apa balasannya? بنص القرآن. Dengan dalil Al-Quran. ما جزاء. Apa balasannya? قبل قليل ذكرها. Barusan tadi disebutkan oleh anak beliau. فاتبعوني. Ikuti saya, kata Nabi. أين الجزاء؟ Apa balasannya? Allah yang akan mencintai kalian, langsung Allah yang balas itu. ومن يطع الرسول. Siapa yang taat kepada Rasulullah, فقد أطاع الله. maka sungguh dia sudah taat kepada Allah. التعامل مع الرسول والجزاء من الله. Kalau kita sudah ada urusannya berkaitan dengan Rasulullah, langsung balasannya Allah yang balas. أحب رسول الله. Maka cintailah Rasulullah واحترموا رسول الله. dan ikutilah Rasulullah. واذكروا الصلاة على رسول الله. Perbanyak salawat kepada Nabi. لا ينام أحدكم حتى يأتي ولو بعشر حتى صلاة وحافظ على الفراش وينام متخيلا النبي كل نعمة كبيرة. Maka hendaknya janganlah tidur kita ini kecuali sebelum tidur baca salawat dulu dan bayangkan Nabi Muhammad itu ada di hadapan kita. وكان يوصي الإمام الحداد كثير من خواصه بأن لا يتركوا بعد كل صلاة أن يأتوا بالصلاة على النبي 4 أذكار بها الصلاة على النبي والاستغفار ولا إله إلا الله والله الله من 25 مرة كان يصيبها كثير من أصحاب الإمام الحداد بعد كل صلاة كل مرة عددهم يعني 25
Jadi kata Imam Al-Haddad itu di antara termasuk wasiat beliau buat orang-orang yang khusus di mata beliau adalah setiap habis sholat jangan tinggalkan sholawat 25 kali, istighfar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allah 25 kali. Dan kalian kalau bisa kalian jangan sampai tinggalkan setiap habis sholat baca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 10 kali, sholawat 10 kali. Itu minimal. Dan insya Allah dengan sebab itu Allah akan bukakan untuk kalian adab, ilmu dan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat kursi sama Al-Fatihah itu boleh dibaca wirid sama-sama jamaah. Ketika sholat berjamaah itu boleh Al-Fatihah sama ayat kursi sekali-sekali. Tapi kalau Al-Ikhlas yang 10 kali, sholawat yang 10 kali, nanti kalian baca sendiri itu juga boleh. Dan ketika sebelum tidur baca ayat kursi. Sebelum masuk ke kamar ke tempat tinggal baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali. Kalau mimpinya bagus, bersyukur kepada Allah. Sebelum tidur tuh minimal baca sholawat 10 kali dan khayalkan Nabi itu ada di depan kita. Jika mimpi tidak baik, jangan ceritakan mimpi. Kalau tidak baik itu jangan ceritakan. Dan berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi itu. Dan kalau udah mimpi tidak baik tuh, kalian bangun tuh, jangan ceritakan mimpi buruk, tidak ada pengaruh di dalam kehidupan. Baca kemudian baca ayat kursi, dan ketika sampai pada wala yaudul wa wala al-azim diulang 7 kali. Maka setelah itu kalian akan mimpi yang baik. Dan sekarang turun hujan, insya Allah turun juga hujan rahmat semua untuk kita. Dan rahmat itu turun kepada hati kita dan daripada roh-roh kita semuanya dapat rahmat Allah. Dan begitu juga rahmat Allah ini turun kepada yang dengar dan semua yang hadir dan yang mendengar. Dan rahmat Allah yang turun sekarang ini juga mengenai semua yang masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal dunia. Amin. Amin. كبير من العلي الكبير والحاضرين اجمعين يطلقوا بالآمال يكفينا وإياكم كالمدات في الأيام والليال يرزقنا سيدنا محمد مولى بلال ويجعلنا وإياكم منكم للرجال يرضى عنا رضا الله سكت بعده أبدا يسلمنا هنا وغدا يجيب أعمالنا والحاضرين أجمعين يجعلنا كرة عين بالسلام للنبي الأمين بخير ونود وعافية ويجعلنا مشايخنا ومن ضحك علينا أفضل الجزاء الخيرات الكبيرة هنا ويوم الجزاء ويحسن خاتمتنا بعد طول العمر في عافية يسعدنا في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر قلوبنا وتكلم للدنيا وكن محل الخلق من جمال معصيتك امين 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 يا كريم رحيم محمد العظيم وسعدنا على كل في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين.